Wal asahu annahu ail mubaha fi dzatihi ghairu ma'murin bihi. Dan bermula pendapat asah itu sesungguhnya perkara yang mubah pada zatnya, pada dirinya perkara yang mubah. Jangan kita tinjau kepada aridinya, zatinya perbuatan mubah, tanpa kita tinjau kepada aridi, karena nanti ada tinjauan min haisu aridinya. Tapi secara zati perbuatan yang mubah itu ghairu ma'murin bih, itu bukanlah ma'mur bih. Nanti mubah bukan perkara ma'mur bih. Tidak ada kandungan perintah pada perbuatan mubah secara zati. Jangan tinjau kepada aridinya. Falaisa biwajibin wala mandubin, maka tiadalah dianya perkara mubah itu sabit dengan wajib dan tidak juga dengan mandub. Karena wajib dan mandub itu termasuk dalam ma'mur bih. Ma'mur bih untuk fi'il. Kalau wajib ma'mur bih fi'il jazam, mandub ma'mur bih fi'il ghairu jazam. Jadi sedangkan mubah secara zatinya dia tidak ada ma'mur bih. Tapi secara aridi nanti ada. Secara aridi, tinjauan aridinya nanti ada di depan disampaikan secara aridinya bagaimana tinjauannya. Ini tinjauan min haisu zati saja. Wa qala al-Ka'bi, dan berkata oleh Ka'bi, innahu ma'murun bih. Innahu ma'murun bihi. Sesungguhnya mubah itu perkara ma'mur bih. Itu ada kandungan wajib. Ai wajibun. Artinya ma'mur bihnya ialah wajib. Jadi mubah itu ada kandungan ma'mur bih, kata Ka'bi. Ma'mur bihnya ialah wajib. Kenapa? Idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Karena tidaklah tahqiq dengan sebab sesuatu, karena tiadalah daripada sebuah perbuatan yang mubah kecuali padahal tahqiqlah bihi dengan sebab perbuatan mubah oleh tarku haramin ma, oleh meninggalkan perkara haram yang apa saja. Itu mana cerah mausufah, bermakna syai'. Ini alasan Ka'bi mengatakan bahawa mubah itu ma'mur bih, bahawa ialah di saat kita meninggalkan perbuatan yang mubah, pastilah kita meninggalkan perbuatan yang haram. Dengan sebab kita mengerjakan perbuatan yang mubah, dengan sebab kita mengerjakan perbuatan yang mubah, maka pastilah kita meninggalkan perbuatan yang haram. Itu jelas. Ini Ka'bi melihat sudut pandang yang lain pada mubah. Ini tinjauan mubah min haisu aridi, bukan zatinya. Ini yang dimaksud dengan aridi tadi. Sedangkan tadi asah katakan bahawa mubah ini bukan ma'mur bih min haisu zati, bukan tinjauan kepada aridi. Sedangkan Ka'bi meninjau kepada aridinya. Jadi dengan sebab kerjakan yang mubah, maka berefek ke aridi. Efek itu aridi. Dengan sebab mengerjakan perbuatan mubah, pastilah dia tidak mengerjakan perbuatan yang haram. Meninggalkan perbuatan yang haram kan wajib. Wajib min haisu aridi, wajib min haisu berefek dengan sebab tidak dengan sebab mengerjakan mubah, tidak mengerjakan yang haram. Contohnya kata Ka'bi, fayatahaqqaqu bisukuti tarkul kadfi, maka pastilah dengan sebab kita diam. Kita diam itu kan perkara mubah. Diam. Oleh apa pasti? Oleh meninggalkan menuduh orang lain. Menuduh orang lain itu perbuatan yang haram. Dengan kita diam, pastilah kita tidak menuduh orang, tidak berdusta, tidak mengupat. Itu kan semua perbuatan haram. Ditahqiq tinggalkan haram dengan sebab mengerjakan perbuatan yang mubah. Maka dari sudut itu Ka'bi katakan mubah itu ma'mur bih. Wa bisukun tarakul qatli, dan tahqiqlah dengan sebab kita diam, tidak bergerak, oleh meninggalkan membunuh, oleh meninggalkan mencuri, oleh meninggalkan berzina dan hal-hal yang haram-haram lain. Nanti berefek kata Ka'bi, dengan sebab mengerjakan mubah berefek kepada meninggalkan yang haram. Dia aridi sebenarnya itu efek aridi. Secara zatinya kan tidak ada ma'mur bih. Jadi secara zatinya tetap seperti asah katakan tadi, diam.
diam itu mubah, secara zatinya mubah, cuman berefek dengan sebab kita diam, meninggalkan menuduh orang, mengupat, berdusta. Tapi kan sebenarnya untuk tidak berdusta, untuk tidak menuduh orang, itu kan tidak pasti dengan semata-mata kita diam. Bisa kita gunakan mulut untuk yang lain dengan cara berzikir juga, termasuk meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi ini khilaf lafzi sebenarnya, karena Kang Abi meninjau bukan kepada zati perkara mubah, meninjau kepada efek ketika kita kerjakan mubah. Itulah haridi daripada perbuatan mubah. Dan juga kata Kang Abi, wa ma tahaqqaqu bi syai'i la yatimu illa bihi. Dan bermulama yang tahqiqlah yang nyama dengan sebab sesuatu, itu tidak sempurnalah sesuatu dengan kecuali dengan sebabnya mah. Tahqiqlah meninggalkan haram dengan sebab mubah, maka tidak sempurna kita tinggalkan haram kecuali dengan kita kerjakan hal yang mubah. Itu kata Kang Abi kaedahnya. Wa tarkul harami, dan bermula meninggalkan perbuatan haram itu kan wajib hukumnya, wajibun. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Dan bermula barang-barang yang tidak sempurnalah perkara yang wajib kecuali dengan sebabnya ma, itu hukumnya juga wajib. Itu kata Kang Abi. Makanya kenapa menurut Kang Abi bahwa mubah ini ma'mur bih, karena dengan sebab kita mengerjakan perbuatan mubah sama dengan kita mengerjakan perbuatan yang wajib. Apa itu wajib? Tinggalkan yang haram. Nanti tinjauannya kepada aridi sebenarnya, menurut Kang Abi. Kama saya ji'u, sebagaimana ma yang selagi akan datanglah dianya ma. Itulah kaedah wa malatimu akan dibahas ke depan nanti. Maka kesimpulan Kang Abi, fal mubahu wajibun natijahnya. Maka bermula mubah itunya hukumnya wajib. Itu kesimpulan qadhiyah yang di belakang tadi, qadhiyah murakkab itu. Natijahnya fal mubahu wajibun, maka bermula mubah itu perkara yang wajib. Jadi dikenakan tahqiq mengerjakan wajib. Apa itu wajib? Meninggalkan haram dengan sebab mengerjakan mubah, sukun tadi ataupun sukut tadi. Wa ya'ti dzalika fi ghairihi, dan datanglah juga demikian fungsi mubah secara aridi tersebut pada selain daripada haram seperti makruh. Tahqiq juga dengan sebab kita kerjakan perbuatan mubah ialah kita meninggalkan perbuatan yang makruh. Sama juga, dia sama dengan ma'mur bih juga, karena tahqiq meninggalkan perbuatan makruh. Karena ketika kita tinggalkan perbuatan yang makruh, maka kita akan beralih kepada nadab. Karena mukabalah daripada wajib kan haram. Tadi tahqiq meninggalkan yang mengerjakan mubah, tahqiq meninggalkan yang haram. Berarti sama dengan meninggalkan haram kan wajib. Jadi yang kedua ini tahqiq mengerjakan perbuatan mubah. Dengan sebab kita kerjakan perbuatan mubah, maka kita tinggalkan perbuatan yang makruh. Tinggalkan perbuatan makruh hukumnya mandub. Itu masuk ke dalam ma'mur bih mandub. Kalau contoh di atas tadi masuk pada ma'mur bih wajib. Tapi walau khulufu lafdhiyun, dan bermula khilaf pendapat antara Ash'ah dan Kang Abi itu khilaf secara lafzi saja. Karena beda-beda tinjauan. Nanti pendapat Ash'ah meninjau bahawa mubah itu bukan ma'mur bih secara zatinya, diam saja tanpa kita lihat kepada efek dari diam itu apa. Efek yang muncul daripada diam, itu kita meninggalkan perbuatan yang haram. Jangan tinjau ke situ. Diri diam saja itu apa? Kan mubah. Sama seperti kita makan. Makan itu kan mubah, diri makan saja. Jangan kita tinjau kepada dengan sebab kita makan, kita akan kuat untuk ibadah. Itu aridi namanya. Jika kita makan, tujuannya untuk kuat ibadah, itu sudah menjadi mandub hukum makan. Ini tapi kita tinjau kepada diri makan saja, tanpa kita lihat kepada efek yang muncul dengan gara-gara makan. Itu zatinya. Sedangkan Kang Abi mengatakan
mubah itu ma'mur bih meninjau kepada efek yang muncul ketika kita kerjakan perbuatan yang mubah. Itu beda tinjauan, maka khilafnya khilaf lafzi. Fa innal ka'bi, maka sesungguhnya ka'bi. Nanti fanifa fa ta'lil ya. Jadi kenapa terjadi bentuk khilafnya khilaf lafzi? Karena sesungguhnya ka'bi itu berpendapat berpendapat juga dia ka'bi dengan sesungguhnya mubah itu bukan ma'mur bih daripada sekira-kira zatinya si perkara mubah. Adik Ka'bi pun mengakui bahawa mubah itu bukan ma'mur bih. Jika kita lihat kepada zatinya sukun itu, diam itu bukan ma'mur bih. Jika kita tinjau kepada diri diam saja, bukan meninjau kepada efek yang muncul daripada diam, aridi daripada diam. Wa ma'murun bihi min haitsu ma aradalahu min tahaqquqi tarkil harami bihi wa ghairihi. Dan sesungguhnya Ka'bi juga itu mengatakan dengan sesungguhnya mubah itu ma'mur bih, tapi daripada sekira-kira ma yang timbullah, yang datanglah ianya ma bagi yang datanglah ianya ma bagi perkara mubah daripada pasti meninggalkan haram dengan sebabnya mubah dan yang selainnya haram. Jadi jika ditinjau kepada aridi, betul dia ma'mur bih. Kita tinjau dari sisi kita kerjakan mubah, kita diam itu ialah kita meninggalkan berdusta, berbohong, mengupat dan lain-lainnya. Itu betul dia ma'mur bih min haitsu aridi. Itu tidak ada perdebatan. Makanya dikatakan ya khilaf lafzi, karena beda sudut pandang. La yukhalifuhu fihima di wa ghairuhu dari wa ma'murun bihi, dan dengan sesungguhnya mubah tadi itu dia ma'mur bih daripada sekira-kira ma yang muncullah ianya ma bagi perkara mubah daripada tahqiq meninggalkan haram dengan sebab mubah titik. Berarti wa ghairuhu bukan wa ghairihi ya. Wa ghairuhu mubtada. Dan bermula yang lain daripada Ka'bi la yukhalifuhu fihima, itu tiada menentang oleh yang lain daripada Ka'bi akan Ka'bi pada kedua tinjauan tersebut. Jadi lain-lain daripada ulama pun cocok seperti yang Ka'bi katakan bahawa mubah itu bukan ma'mur bih min haitsu zati seperti Asah katakan, dan mubah itu ma'mur bih min haitsu aridi. Semua sepakat itu. Makanya dikatakan tadi khilafnya khilaf lafzi. Dan bermula selainnya Ka'bi itu tiada mukhalafah oleh Sighir akan Ka'bi pada keduanya haitsu tadi. Jadi jika ditinjau kepada haitsu zati mubah, memang mubah bukan ma'mur bih. Ditinjau kepada haitsu zati haitsu aridi mubah, memang dia ma'mur bih seperti yang Ka'bi katakan. Fa qawli fi dzatihi qayyidun lil qawli bi anna al mubaha ghairu ma'murin bihi la li mahallin khilafi. Maka bermula ucapanku dalam matan, kata Zakaria Ansari, yang aku ucapkan fi dzatihi dalam matan fi dzatihi ghairu ma'murin bih, itu sebuah kait untuk pendapat. Apa pendapat? Dengan sesungguhnya mubah itu bukan ma'mur bih. Itu kait qaul, kait pendapat. Jadi pendapat Asah mengatakan mubah bukan ma'mur bih, dikaitkan bahawa mubah itu ialah tinjauan zatinya. Bukanlah kata-kata fi dzatihi itu kait untuk mahal khilaf, karena memang tidak ada khilaf sebenarnya. Tidak ada khilaf karena beda sudut pandang. Dia bukan khilaf. Jadi khilaf lafzi ini sebenarnya bukan khilaf dia. Hanya beda dalam penyampaian saja dan beda sudut pandang. Wa sayati malahu bidzalika ta'alluqun. Dan selagi akan datanglah oleh ma yang sabit baginya ma dengan demikian sudut pandang mubah zati dan aridi oleh ta'alluqun, oleh hubungannya. Di panjang lebar akan disampaikan ke depan lagi nanti insyaallah.